Holik Media Dakwah Sakinah Bersama Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi ini, yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sekaligus menyempurnakan akhlak manusia. Semana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammimu limakarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para penonton dan pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kepada kita dan telah menyempurnakan agama untuk kita dengan menjadikannya agama yang lengkap lagi sempurna, yang mencakup semua aspek kehidupan. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga 5 hal paling primer, yaitu agama, akal, kehormatan jiwa dan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islam madinah, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Sebagaimana Islam telah mengatur ibadah, Islam juga telah mengatur yang namanya muamalah. Dalam fikih Islam terdapat bagian ibadah dan bagian muamalah, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kita untuk mencari penghasilan yang mubah dengan menjadikannya bagian dari agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul, "Kulu min thayyibatin," makanlah makanan yang baik, "wa'malus sholihat," dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Kulu min thayyibatin," makanlah makanan yang baik, "ma razaqnakum," yang dirizkikan kepada kalian. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya makan termasuk agama. Ia berargumen dengan kedua ayat ini. Oleh sebab itu, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika ia berada di atas kursi kerjanya, ketika ia berada di pabriknya, atau ketika ia berada di tempat dagangnya. Ia hanya mencari yang halal dan tulus kepada umat, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha wa haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan orang muslim itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa merasa diawasinya. Dan mereka, orang-orang muslim itu, bukanlah orang yang disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ya'ti 'alan nas," akan datang atas manusia, "zamanun," suatu zaman, "la yubalil mar'u ma akhadha minhu." Pada waktu itu seseorang tidak memperhatikan lagi apa yang ia ambil, aminal halal aminal haram, apakah dari kehalalan
apakah dari keharaman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, serta tidak akan meninggalkan sedikit pun darinya. Semana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fi ma'afna, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudahnya untuk apa ia gunakan. An malihi, dan tentang hartanya. Min aina iktasaba, dari mana ia dapatkan. Wa fi ma'anfaqahu, dan kemana ia belanjakan. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya. Madza amila fi, apa yang telah ia amalkan. Perhatikanlah dalam sabda Nabi SAW ini, bahwasanya tidak akan tergelincir telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara tersebut. Salah satunya adalah tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan. Wa fi ma anfaqahu, dan kemana ia belanjakan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan harta tersebut dari jalan-jalan yang disyaratkan dan membelanjakannya dalam aspek-aspek yang disyaratkan. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema kepada para pendengar, kepada para penonton, yaitu dampak-dampak dari makanan yang haram. Ya, kita bahas 3 saja. Yang pertama adalah terhalangnya doa. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang mulia, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau SAW bersabda kepada sahabat tersebut, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atibu ma ta'amaka takunu mustajabud da'wah." Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu terkabulkan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wa qad dzakara ar-rajul," dan sungguh beliau SAW menyebutkan seorang laki-laki, ya, as'adza agabara, yang rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, yamuddu yadayhi ila as-sama'i, yang mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi." Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhul haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhul haram, dan minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi dari yang haram. Fa annaka yustajabu lidzalik, lalu bagaimana mungkin doanya dapat terkabulkan? Perhatikanlah dalam hadis ini bahwasanya pengaruh makanan yang haram dapat menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang jika pintu-pintu langit tertutup atasnya diakibatkan ia memakan makanan yang haram. Ketika ia berada dalam kesusahan yang mengharapkan kelapangan darinya, ketika ia berada dalam kesakitan yang mengharapkan kesembuhan darinya, ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengibah kepada Rabb-Nya, akan tetapi doanya tidak terkabulkan diakibatkan ia memakan makanan yang haram. Seandainya tidak ada dalam keharaman ini kecuali kerugian ini, maka ini sudah menjadi penjerah bagi kita untuk tidak memakan makanan yang haram. Maka perbaikilah makananmu, niscaya doamu terkabulkan. Dampak makanan yang haram yang kedua adalah tidak diterimanya sedekah, haji, umrah, dan setiap yang di dalamnya terdapat harta yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan min nafaqati thayyibah," jika seorang pergi berhaji dengan nafkah yang baik, wada'a ar-rijlahu fi ghusli, kemudian ia meletakkan kakinya di lembah, fanada, kemudian ia berseru, "Labbaik Allahumma labbaik." Nadahu munadim minas sama, maka penyeru berseru kepadanya dari langit, "La labbaik wa la sadaik." Bekalmu halal,
Rahilatukal halal, dan kendaraanmu halal. Wal hajjukal mabrur, dan hajimu mabrur ghairu maksur, tanpa berdosa. Wa idza kharaja ar-rajulu hajjan min nafaqatil khabisah, dan jika seorang pergi berhaji dengan nafkah yang buruk, wa wada'a ar-rijlahu fi ghusli, lalu ia meletakkan kakinya di lembah, fanada, kemudian ia berseru, labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadim minas sama, maka penyeru berseru kepadanya dari langit, la labbaik wa la sadaik, zadukal haram, bekalmu haram, wa rahilatukal haram, dan kendaraanmu haram, wal hajjukal ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Dan ketahuilah bahwasanya dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yuqbalu illa thayyibah, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sayangnya kebanyakan manusia pada hari ini tidak memperhatikan tentang dosa makanan yang haram ini. Perhatikanlah bahwasanya haji, umrah, sedekah yang kita keluarkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang meranah ini menyangka bahwasanya dosa memakan makanan haram yang ia telah lakukan itu akan terhapus dengan kebaikan. Akan tetapi ketahuilah, innallaha la yamhu sayyi'a bisayyi'i, Allah tidak akan menghapuskan keburukan, Allah tidak akan menghapuskan keburukan yang keburukan, walakin akan tapi yamhu sayyi'a bil hasanati, Allah akan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Anehnya sebagian kaum muslimin pada hari ini, mereka menyumbangkan harta yang mereka dapatkan dari keharaman itu dengan menyumbangkannya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ia menyumbangkannya dengan aspek-aspek kebaikan, tapi sayangnya pahala mereka tidak akan mereka dapatkan, karena itu adalah suatu yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Yang ketiga adalah kerusakan hati. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fi jasadin mudaghatan idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasada fasadat jasadu kullu, ala wa khiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah bahwasanya itu adalah al-qalb, adalah hati. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya memakan makanan yang haram dapat merusak hati. Ya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hatinya terdapat nuqtah hitam, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggiring ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, jangan pernah kita merusak hati-hati kita dengan memakan makanan yang haram, karena hati kita inilah yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati-hati yang selamat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari harta-harta yang tidak mendatangkan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari setiap harta-harta haram. Mungkin hadza minni, syukran ala ihtimamikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Harap subscribe dan share agar yang lain bisa menikmati manfaatnya.